Halo semuanya, kami dari Universitas Bina Nusantara, kelas LK01 Grup 1. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang Assurance of Learning atau AOL dari mata kuliah Operating System. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bertrand Valentino Wijaya, yang kedua ada saya sendiri yaitu Jody Hartono, dan yang terakhir ada Melvin Putra Setiawan. Baik, mari kita mulai presentasi AOL ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau background-nya terlebih dahulu, tentang apa itu virtual machine dan bagaimana virtual machine ini bekerja. Jadi, virtual machine atau VM adalah sebuah perangkat lunak atau software yang memungkinkan kita menciptakan komputer secara virtual di dalam komputer fisik. Secara sederhananya, VM itu bekerja seperti sebuah emulator untuk sebuah komputer. Contohnya, kita dapat menjalankan operating system Linux di atas komputer dengan operating system Windows tanpa perlu menginstalnya secara langsung. VM ini membutuhkan software yang disebut hypervisor atau virtual machine monitor untuk bekerja, yang bertugas membagi dan mengelola sumber daya atau resources, perangkat keras atau hardware seperti CPU, RAM, dan penyimpanan atau storage. Setiap VM berjalan secara terisolasi atau mandiri, memiliki perangkat keras atau hardware virtualnya sendiri, dan menggunakan operating systemnya sendiri yang disebut guest OS, yang terpisah dari operating system pada komputer fisik host OS. Hal ini yang membuat VM sangat fleksibel untuk menjalankan berbagai OS secara bersamaan. Selanjutnya, kami akan membahas virtual machine yang kami pilih, serta penjelasan lebih lanjut tentang mengapa kita memilihnya. Setelah memahami cara kerja virtual machine atau VM, kami memutuskan untuk menggunakan Docker dalam AOL ini. Meskipun Docker bukan virtual machine, teknologi ini menggunakan pendekatan yang mirip dalam hal isolasi atau isolation, tetapi dengan cara yang lebih ringan dan efisien. Docker menggunakan teknologi yang disebut containerization yang dirancang khusus untuk menjalankan aplikasi, bukan sistem operasi secara lengkap seperti VM. Kontainer Docker berisi aplikasi dan semua dependensi yang diperlukan, tetapi tidak memerlukan OS lengkap seperti VM atau virtual machine. Sebaliknya, kontainer ini berbagi kernel OS dengan komputer host, sehingga lebih ringan dan cepat dibandingkan VM. Kami memilih Docker karena beberapa alasan. Pertama, Docker jauh lebih efisien dalam penggunaan sumber daya atau resources dibandingkan VM, karena kontainer tidak memerlukan guest OS. Kedua, waktu startup kontainer hampir instan atau sangat cepat, yang membuatnya sangat cocok untuk kebutuhan pengembangan modern. Ketiga atau yang terakhir, aplikasi yang berjalan di Docker bersifat portable, sehingga dapat dijalankan di berbagai platform tanpa masalah kompatibilitas. Dengan fleksibilitas dan kecepatan ini, Docker menjadi pilihan ideal untuk pengembangan dan distribusi aplikasi dalam lingkungan atau environment yang dinamis dan efisien. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai product knowledge. Nah, di product knowledge pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu Docker. Nah, Docker adalah sebuah platform yang memungkinkan developer untuk membuat, mengemas, dan juga menjalankan aplikasi dalam kontainer. Kontainer adalah unit yang ringan dan terisolasi dan memiliki semua yang dibutuhkan oleh aplikasi, mulai dari kode, library, dependencies, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam Docker sendiri sebenarnya ada 3 tahap, mulai dari Docker file, image, dan juga container. Pertama-tama kita akan membahas Docker file. Dapat dilihat di gambar ketiga ini, Docker file adalah sebuah file yang berisi instruksi untuk membuat sebuah image Docker. Dalam Docker file kita akan mengatur cara aplikasi dibuat menjadi image, mulai dari OS, dependencies library, dan juga konfigurasi aplikasi. Jadi di sini kita dapat lihat secara simpel, di gambar satu kita sudah memiliki aplikasi .c secara simpel. Dan kita ingin menjalankan aplikasi tersebut, tetapi kita tidak dapat melakukan compiling karena kita belum memiliki GCC atau GNU Compiler Collection. Nah, oleh karena itu kita dapat menggunakan Docker. Nah, di Docker ini atau di gambar 3, pertama kita akan mengatur operating system yang akan kita gunakan untuk membuat image. Di sini kita akan menggunakan Ubuntu dengan menggunakan from Ubuntu .2 latest. Nah, selanjutnya kita akan mengatur dependencies yang dibutuhkan. Di sini kita akan membutuhkan GCC. Oleh karena itu kita akan melakukan run advanced package tool -get, yaitu update dan install GCC. Selanjutnya kita juga akan mendeclare working directory dari Docker file kita, yaitu /app. Nah, dengan kita sudah melakukan declare root directory, kita dapat melakukan copy file atau kode yang ingin kita jalankan, yaitu simple.c ke working directory tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan compiling dengan menggunakan gcc -o simple.c. Di sini kita mengompil menjadi simple.exe. Nah, yang terakhir adalah konfigurasi aplikasi. Jadi, saat kita menjalankan image Docker, kita akan langsung secara otomatis menjalankan aplikasi yang ini kita sudah konfigurasi. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, kita dapat menggunakan cmd buka kurung petik titik slash aplikasi yang ingin dijalankan. Atau di sini kita akan menjalankan aplikasi simple. Nah, oleh karena itu, next kita akan membahas mengenai image.
Nah, image sendiri adalah hasil build dari Dockerfile, di mana image sudah memiliki aplikasi mulai dari kode, dependencies, library yang dibutuhkan. Oleh karena itu, image sendiri dapat disebut sebagai template atau blueprint untuk menjalankan atau membuat sebuah kontainer atau yang akan menjalankan aplikasi. Nah, image juga bersifat read-only sehingga data-data seperti kode, dependency sudah tidak dapat diubah-ubah lagi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita membuat dari Dockerfile menjadi image. Kita dapat membuatnya dengan menggunakan Docker. Build -t simple -c -program titik. Nah, dengan ini kita akan membuat image yang bernama simple -c -program. Nah, misalnya dari image ini kita dapat menjalankan aplikasi dengan lebih mudah dan aplikasi itu akan dijalankan dalam sebuah kontainer. Nah, apa itu kontainer? Kontainer adalah sebuah aplikasi yang atau sebuah instance dari berjalan dari image, di mana kontainer adalah lingkungan yang terisolasi untuk menjalankan aplikasi. Kontainer juga akan digunakan untuk menjalankan aplikasi berdasarkan image yang sudah dibuat. Kontainer juga bersifat mutable sehingga data-data dan konfigurasi dapat diubah selama runtime. Nah, sekarang kita juga akan membahas bagaimana kita menjalankan image menjadi kontainer. Nah, caranya mudah, kita hanya perlu menjalankan docker run simple -c -program. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai Amazon Web Service. Nah, di Amazon Web Service kita ada yang namanya itu Amazon EC2 atau Elastic Compute Cloud. Di sini dalam layanan ini AWS menyediakan server virtual di cloud yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai sistem operasi seperti Linux dan Windows. Nah, dengan adanya Linux dan Windows pastinya akan dapat digunakan untuk menjalankan kontainer seperti Docker. Docker juga. Oleh karena itu kita akan menggunakan AWS ini, layanan AWS untuk menjalankan kontainer seperti Docker. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari menggunakan Docker. Pertama itu efisiensi sumber daya. Jadi dengan menggunakan Docker, kita akan menjalankan aplikasi dalam sebuah kontainer yang lebih ringan relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan virtual machine yang membutuhkan kernel atau operasi sistem terpisah. Sedangkan kalau misalnya pakai kontainer, kita tidak memerlukan kernel atau operasi sistem yang terpisah seperti itu. Kedua, lebih fleksibel karena dapat dijalankan di berbagai operating system dengan mudah. Ketiga, yaitu isolasi aplikasi, karena kita mengetahui kalau misalnya kontainer sifatnya adalah terisolasi. Oleh karena itu, dengan adanya isolasi aplikasi, kita tidak akan mengganggu aplikasi lainnya. Keempat, yaitu waktu deployment yang lebih cepat. Dengan adanya image yang sudah menyimpan dependencies, dan juga library, dan juga code yang ingin kita gunakan, maka saat kita ingin menjalankan aplikasi tersebut, kita tidak perlu melakukan setup lagi. Oleh karena itu, kita dapat melakukan atau mendeploy aplikasi dengan lebih cepat dibandingkan jika kita menggunakan virtual machine. Nah, kelima yaitu pengelolaan dependencies yang lebih mudah. Dengan menggunakan Docker, kita akan mengelola saat kita membuat Dockerfile. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengulang-ulang setup, dependencies, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari menggunakan Docker. Pertama itu tidak cocok untuk aplikasi yang berat, karena dengan menggunakan Docker, kita tidak dapat mengakses langsung seperti CPU dan juga RAM fisik. Oleh karena itu, aplikasi yang lebih berat akan kesulitan untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dibandingkan kalau misalnya menggunakan virtual machine atau menjalankan aplikasi secara langsung di hostnya. Nah, kedua yaitu debugging yang sulit. Kita tahu kalau misalnya kontainer bersifat terisolasi, oleh karena itu jika kita melakukan debugging seperti melihat build log dan lain-lain, itu akan lebih susah dibandingkan kita menjalankan aplikasi di host. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan Docker, dan ntar saya juga akan menjelaskan cara menggunakan Docker di AWS. Dikarenakan teman-teman saya sudah menjelaskan teorinya, saya akan fokus kepada cara tutorialnya. Oke, pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita sudah ada Docker desktop, dan kita harus buka Docker desktopnya seperti ini, dan dia akan bisa kita lihat images dan containers. Oke, setelah itu kita akan langsung buat aja VS Code, kita membuat folder baru. Di sini saya ada nama AOL OS Docker sini. Oke, di terminalnya kita langsung ngecek apakah kita ada Docker di sistem kita. Oke, Docker sudah ada, dan kita langsung aja membuat inisialisasi dari Docker. Docker init, saya akan mencontohkan menggunakan Python, jadi saya akan pilih Python di sini. Oke, enter lagi, dan kita kasih port 80 di sini. Oke, di sini kita tulis saja python./app.py. Ntar kita akan membuat app.py. Oke, di sini semua file-file Docker sudah terbuat.
kita tidak akan menggunakan compose.yaml karena kita tidak menggunakan multiple containers. Kita hanya menggunakan satu kontainer. Kita hapus aja di sini. Delete, move recycle bin. Kita membuat file baru, namain app.py. Nah, app.py ini akan isi dari aplikasi kami. Oke, saya sudah menyiapkan isinya app-nya di GitHub. Ntar akan saya kasih GitHub-nya. Oke, kita kopas aja sini. Oke, kita menggunakan Flask ya sebagai library dari Python-nya untuk membuat sebuah tampilan halaman. Ini kita membuat hostnya 0.0.0 supaya bisa diakses dari network interface apa saja, tidak hanya di localhost. Oke, di Docker file-nya kita akan dilihat isinya. Ini kita akan isi secara tersendiri ya. Oke, kita akan mengisi dari basic image-nya, kita akan menggunakan Python 3.10.2 Slim. Ini adalah image yang sudah disediakan oleh Docker, ada di Docker website-nya. Udah public. Kita akan menggunakan base image-nya karena kita menggunakan Python. Working directory yang akan bekerja adalah /app, yaitu dari app.py kami. Dan dari working directory tersebut, kita akan copy /app-nya ke /app yang ada di kontainer Docker-nya ntar. Oke, kita akan run Python. Ini untuk menginstal dependencies-nya. pip install /-r require requirements.txt. Oke, karena requirements.txt kita belum ada, kita buat aja di sini requirements.txt. Oke, requirements.txt yang kita butuh ini apa? Kita butuh library Flask. Jadi kita tulis saja Flask di sini. Oke, kita save. Nah, di sini ntar akan menginstal dependency Flask code. Kalau gitu. Oke, kita akan expose portnya apa? Port 80 yang akan kita gunakan. Oke, kita gunakan cmd ini untuk menunjukkan apa yang harus dijalankan. Python app.py. Ntar kontainernya akan menjalankan Python app.py, yaitu app.py di sini. Oke, setelah kita udah initialize Docker file-nya, kita akan langsung kepada membuat image dari app.py kami ini. Untuk membuat image-nya, kita tulis docker build, kasih tag-nya, kita kasih aja OLOS di sini, terus kasih titik, enter, ya dia akan membuat image-nya. Kita tunggu saja. Sepertinya ada error di sini karena ada typo. Seharusnya Python ya, bukan Python. Python di sini, terus kita ulang lagi. Oke, image telah terbuat. Kita cek di Docker Desktop. Oke, image-nya sudah terbuat. Oke, sekarang kita akan membuat kontainer ya. Docker run p1. Kita akan memberi portnya itu 80, dan karena Flask mendengarkan portnya dari 5000, kita tulis 5000 di sini. Yaitu image-nya adalah AWLOS. Kita enter. Oke, dia sekarang sudah keren ya di localhost kami. Kita cek di sini, kita buka 127.0.0.1 di port 80. Oke, seperti yang terlihat sudah terjalankan kontainernya. Ini adalah tampilan halamannya. Oke, kita langsung lanjut aja kepada cara menggunakan Docker di AWS. Oke, cara menggunakan Docker di AWS, kita langsung membuat, kita harus login dulu ya ke AWS. Kita buat instance baru. Di sini kita akan menamakan ini adalah sebagai AWS. Nama isi 2-nya kita menggunakan AWS Linux. Dan ini EMI-nya kita ganti. Bentar. Oke, kita ulang lagi aja. Sepertinya ada error tadi. Kita namain AWS di sini. Kita kasih EMI-nya ini yang EMI ada SSD volume type ini, yang free tier juga. Oke, menggunakan 64-bit architecture. Terus kita membuat key pair baru. Ini key pair akan kita gunakan sebagai private key untuk menjalankan proses dari pemindahan lokal ke servernya. Kita namain aja sini AWLOS. Akan install sebagai .pem file. Kita create key pair-nya. Oke, akan kita download key pair-nya. Oke, kita akan allow HTTPS dan allow HTTP traffic juga. Oke, launch aja langsung. Oke, waktu ini lagi download, kita akan pindahin AWLOS PEM ini kepada VS Code kita. Kita pindahin aja ke sini. Oke, key-nya sudah kita taruh di Explorer kita, di VS Code-nya. Oke, lanjut kita buka instance-nya.
Oke, kita buka instance-nya juga, instance ID ini, kita klik, terus kita connect. Kita akan connect sebagai EC2 user. Oke, virtual machine kami sudah terbuat di sini. Kita akan setup dulu. Kita akan install Docker, Amazon, Linux, extras, install Docker. Ini akan menginstal Docker di Linux ini. Kita tunggu aja. Yes. Oke, sudah selesai. Terus kita akan start aja service Docker-nya. Sudo service Docker start. Oke, Docker sudah dimulai service-nya. Terus kita akan membuat directory baru ya untuk menyimpan app.py kami, aplikasinya ntar. Kita membuat directory, namain aja downloads. Oke, kita masuk ke downloads tersebut. Oke, download sudah ada. Kalau download sudah ada, kita balik ke VS Code lagi. Ini yang lokalnya kita matiin dulu aja. Clear dulu. Oke, kita akan memindahkan 3 file ini, appy, docker file, dan requirements.txt kepada server tersebut. Caranya kita menggunakan secure copy protocol, itu SCP. Kita kasih tag I, ini adalah identity filenya, yang kita harus kasih key-nya supaya dia tahu bahwa dia menggunakan key ini. los.pem, yaitu private key-nya. Oke, yang akan kita pindahkan apa saja, docker file, app.py, requirements.txt dari EC2 user, kita kasih public IP-nya. Public IP-nya ada di bawah sini. Kita kopas saja, copy. Oke, kasih titik 2. Destination path-nya di mana? Kita cek dulu ini path-nya apa. ls. Oke, sudo ls. Oke, sorry, kita ngeceknya dengan pwd ya. Pwd ini akan ngecek directory-nya. Oke, dia ada di /home EC2 user downloads. Oke, /home EC2 user downloads. Oke, ini adalah destination-nya. Kita enter aja. Oke, kita pencet yes. Dan kita cek di sini dengan menggunakan ls. Oke, sudah terpindahkan appy, docker file, dan requirements.txt-nya. Oke, kita lanjut membuat image-nya. Docker build. Kita namain image-nya avatars juga. Docker file, titik. Oke, dia akan membuat image-nya. Kita akan membuat kontainer dari image tersebut ya. Jadi kita sudo docker run dari portnya adalah 80, listening dari 5000. Nama image-nya adalah OLOS. Oke, kita jalankan. Oke, sudah terbuat dan kita cek apakah sudah berjalan. Oke, container ID-nya sudah terbuat dan dia statusnya up. Oke, untuk ngecek apakah sudah jalan atau tidak, kita kopas public IP-nya. Kita ke port 80. Oke, seperti yang terlihat halamannya adalah sama dan kita ada di public IP tersebut. Jadi sudah berjalan. Oke, untuk memperhatikannya kita ketik sudo docker stop dari container ID-nya. Kita kopas di sini, copy, paste, enter. Kita cek lagi. Oke, kontainernya sudah tidak ada. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.